Halo, selamat datang di channel ini. Di sini saya berbagi tentang buku-buku yang saya baca, bukan untuk diringkas, tapi untuk diambil maknanya dan direfleksikan ke kehidupan nyata. Kalau kamu suka buku yang sederhana, tapi meninggalkan kesan, channel ini mungkin cocok untuk kamu. Saya awalnya mengira The Little Prince hanyalah buku anak-anak, tipis, bahasanya sederhana, dan ilustrasinya terlihat polos. Tapi setelah selesai membaca, dan justru terdiam cukup lama. Karena saya sadar, buku ini mengingatkan saya pada hal-hal penting tentang hidup yang sering kita lupakan saat dewasa. Di video ini, saya tidak akan menceritakan ulang kisahnya. Saya ingin berbagi kenapa buku yang terlihat sederhana ini justru meninggalkan kesan yang mendalam, terutama soal imajinasi dan cara kita memandang hidup. Saya membaca buku ini sebagai orang dewasa di tengah rutinitas dan cara berpikir yang serba rasional. Dan mungkin karena itu, pesannya terasa lebih relevan. The Little Prince adalah novel pendek karya Antoine de Saint-Exupéry, seorang penulis sekaligus pilot asal Prancis. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1943. Secara singkat, buku ini bercerita tentang seorang pangeran kecil yang melakukan perjalanan dari planet ke planet lain, bertemu berbagai karakter dewasa yang sifat-sifat unik dan seringkali absurd. Melalui cerita sederhana ini, Saint-Exupéry menyisipkan refleksi mendalam tentang hubungan manusia, makna hidup, dan cara kita memandang dunia. Hal pertama yang paling terasa dari buku ini adalah bagaimana ia mendorong pembacanya untuk berimajinasi. Sebagai anak-anak, imajinasi adalah hal yang alami. Tapi, seiring bertambahnya usia, kita sering menganggap imajinasi sebagai sesuatu yang tidak penting atau tidak produktif. Padahal, imajinasi berperan besar dalam pertumbuhan otak, kreativitas, empati, dan kemampuan melihat kemungkinan baru. Buku ini seperti mengingatkan saya berpikir tidak selalu harus logis dan efisien. Ada satu pesan ikonik dari buku ini. Yang terpenting, tidak terlihat oleh mata. Kalimat ini terasa sederhana, tapi sangat relevan dengan kehidupan dewasa yang sering terobsesi pada angka, hasil, dan pencapaian. Buku ini mengajak kita melihat kembali nilai dari perasaan, hubungan, dan tanggung jawab. Hal-hal yang tidak bisa diukur, tapi justru menentukan makna hidup. The Little Prince juga terasa seperti kritik halus terhadap orang dewasa. Kita berhenti bertanya, berhenti heran, dan terlalu cepat merasa tahu segalanya. Buku ini mengingatkan kita bahwa kedewasaan tidak harus berarti kehilangan rasa ingin tahu. Menurut saya, kedewasaan yang sehat adalah ketika kita tetap bertanggung jawab tanpa mematikan sisi imajinatif kita. Menurut saya, ini bukan buku anak-anak. Ini adalah buku untuk orang dewasa yang pernah menjadi anak-anak. Kalau kamu mencari cerita kompleks atau konflik besar, buku ini mungkin terasa terlalu sederhana. Tapi kalau kamu ingin bacaan yang mengejak, merenung, buku ini sangat layak. Buku ini cocok untuk orang dewasa yang ingin berhenti sejenak dan refleksi. Buku ini juga sangat bagus untuk dibacakan anak-anak karena bahasanya sederhana dan penuh imajinasi. Sementara orang dewasa yang membacakannya seringkali justru mendapatkan makna yang lebih dalam. Ini salah satu buku langka yang bisa dinikmati di dua usia yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda pula. Satu hal kecil yang bisa kamu coba setelah membaca buku ini adalah luangkan waktu untuk berimajinasi tanpa tujuan praktis, bukan untuk produktif, bukan untuk hasil, tapi untuk menjaga pikiran tetap hidup. Kalau kamu sudah pernah membaca The Little Prince, bagian mana yang paling membekas buat kamu? Atau kalau belum, menurut kamu buku seperti ini masih relevan untuk orang dewasa? Tulis di komentar. Dan kalau ada buku lain yang menurutmu sederhana tapi bermakna, silahkan tinggalkan di komentar.